Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peluang sekaligus tantangan pendidikan di abad 21. Nah, setidaknya ada 3 hal yang kemudian mempengaruhi pendidikan di era abad 21 ini. Nah, studi hubungan internasional sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan kebaharuan, menjadikan sebuah generasi yang baik dalam suatu bangsa dan negara, maka studi hubungan internasional tentunya memiliki sumbangsi dan pemikiran terhadap perkembangan suatu bangsa dan suatu negara tertentu. Nah, makanya studi hubungan internasional ini merupakan studi yang sangat kompleks, studi yang sangat analisis, studi yang sangat teoritikal. Makanya studi hubungan internasional ini sering dikatakan sebagai studi yang sangat baik untuk melihat bagaimana perilaku negara dalam hubungan eksternalnya maupun pengaruh hubungan domestik terhadap pengaruh dalam sistem hubungan eksternalnya, seperti itu. Jadi dalam hal itulah kemudian ketika ilmu lain lagi berhubungan dengan upaya untuk membentuk ciri khasnya ketika dihadapkan dengan dinamika transdisiplin keilmuan, hubungan internasional kemudian sudah memiliki hal tersebut sejak lama, seperti itu. Nah, seperti saya sudah bilang di awal bahwa setidaknya ada 3 tantangan yang dihadapi oleh studi hubungan internasional ketika pendidikan di abad 21 ini. Yang pertama adalah transdisiplin. Nah, kalau membaca buku Handbook of International Relations karangan Walter Charles Nice, di situ dituliskan ya, terutama di bagian bab terakhir ya, setidaknya ada 14 sudut pandang keilmuan yang membentuk studi HI. Ya, yang pertama adalah sudut akar ilmu. Sudut akar ilmu itu apa? Yaitu ilmu pemerintahan, ilmu militer, hukum internasional, sejarah diplomasi, dan lain-lain. Inilah membuktikan betapa HI itu telah dibentuk sejak lama sebagai ilmu yang transdisiplin. Kemudian yang kedua sudut pandang geografi, yaitu ilmu-ilmu yang memasuki studi hubungan internasional dalam pandangan yang berhubungan dengan geografi. Apa contohnya? Geografi dunia, sejarah dunia, kemudian sejarah hukum diplomatik, bahkan ada ilmu biologi sebagai salah satu-satunya ilmu eksakta yang memasuki transdisiplin hubungan internasional. Ini membuktikan bahwa studi hubungan internasional adalah studi yang cukup komprehensif, studi yang dibangun dengan transdisiplin, sehingga dalam upaya problem solving permasalahan yang ada di dinamika sosial politik, studi hubungan internasional bisa melihat fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang. Karena studi hubungan internasional bisa mengkaitkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dengan perspektif masing-masing dengan tidak menghilangkan analisis dan substansi kajiannya. Yang kedua, tantangan kedua adalah digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Yaitu perubahan sistem digital yang berubah sistem analog. Nah, Holmes menyampaikan bahwa ketika terjadi digitalisasi maka sistem internasional terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada namanya top down endogenous structural shifting, seperti itu. Jadi yang kedua ada namanya bottom up incremental structural shifting, exogenous, seperti itu. Jadi perubahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah dinamika digital. Artinya pada poin yang pertama yaitu top down struktural exogenous, maksudnya adalah ada pemaknaan di mana ada perubahan makna hubungan internasional yang tadinya bersifat face to face, tetapi hubungan internasional akan berubah menjadi dunia maya. Artinya interaksinya harus lebih dalam karena kita tidak bisa melihat motivasi, kita tidak bisa melihat interaksi yang ada dalam dunia maya, seperti itu. Yang kedua yang tadi adalah bottom up incremental endogenous ya. Nah, endogenous ini maksudnya adalah ada perubahan makna di mana data, big data, analisis, teknologi itu membawa dinamika dalam hubungan internasional dan ini sudah terjadi. Oleh sebab itu Holmes menyampaikan ketika 2 sistem ini terjadi,
maka negara harus bersiap dengan dua hal. Yang pertama adalah institutional change, yang kedua adalah ada namanya policy innovation. Dalam konteks inilah kemudian disebut dengan international change, seperti itu. Nah, perubahan yang ketiga adalah adanya pandemi COVID-19. Nah, adanya COVID-19 ini merubah dinamika studi hubungan internasional, terutama dalam kajian-kajian yang berbasis pada pendekatan kualitatif yang upaya mencari datanya menggunakan wawancara. Nah, hampir sebagian besar fenomena hubungan internasional, terutama dalam pertemuan-pertemuan di era digital ini, menggunakan platform yang karena negara-negara tidak bisa lagi berhubungan secara langsung. Kenapa? Karena pandemik ini memaksa aktor hubungan internasional untuk terpisah. Jadi pertemuannya hanya ada di ruang maya, yang dimana digitalisasi itu menjadi perantara di antara mereka untuk memperoleh data, untuk berkomunikasi, dan untuk menyampaikan informasi dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, ketika IMF, ketika PBB melakukan rapat pada tahun 2020 yang lalu, itu merupakan awal bagaimana pandemik merubah sistem internasional, pandemik merubah dinamika hubungan internasional, merubah cara pengambilan keputusan terhadap negara-negara, karena sampai 2 tahun terakhir ini negara-negara tidak bisa bertemu, tidak bisa saling berkomunikasi di ruang komunikasi yang biasa mereka lakukan. 3 faktor ini kemudian akan mempengaruhi studi hubungan internasional ke depan. Transdisiplin, digitalisasi, dan pandemik ini akan merubah bagaimana hubungan internasional ini akan berjalan pada dinamikanya. Negara yang baik adalah negara yang mampu melakukan inovasi, negara yang baik adalah mampu melakukan kreativitas, dan negara yang baik adalah mereka yang mampu menciptakan sumber daya yang kompetitif dengan kemampuan teknologi informasi. Di era digital, maka ada perubahan dari dunia nyata ke dunia maya. Ada pendekatan struktural menjadi pendekatan kultural. Ada berubah citizen menjadi netizen. Kemudian ada perubahan dari dari state contact menjadi people to people contact. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan inilah harus dimaknai dengan baik oleh setiap aktor hubungan internasional, terutama para akademisi, sehingga mampu melahirkan kajian-kajian terbaru dalam perkembangan studi hubungan internasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.